Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikan kala hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Dan kala hormati Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak Dewan yang sampun hadir ning tengah-tengah kula lan panjenengan sami, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra. Moga-mogia anak kang den khitanatan puniki dados anak kang soleh, amin ya rabbal alamin. Karena kabeh menusa ning alam dunya ieu arep bener arepan beli tetep anak-anake mah pengen dadi anak kang soleh, sekalipun wong tuane ora pati soleh tapi pengen duwe anak kang soleh. Dadi kabeh manusia pengen duwe anak kang soleh, tapi seringkali dalam kenyataane waya gede dadi anak kang salah. Na'udzubillah. Ya, kabeh kula lan panjenengan sami bercita-cita, kula lan panjenengan sami kira-kira anake dadi anak kang bener, anak kang anut, anak kang nurut dening perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wong tua kula lan panjenengan sami nuntun kula lan panjenengan sami gawekaken acara kanggo kula lan panjenengan sami. Priwen carane kula lan panjenengan sami ndadekaken anak putu kula lan panjenengan sami dados anak-anak kang soleh. Termasuk acara khitanan, termasuk acara rasulan adalah sebuah budaya kang pundi wong tua lagi nuntun, lagi ngajaraken, lagi nguruki. Begini loh carane kula lan panjenengan sami ndidik anak putu kula lan panjenengan sami kongkon kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianakaken acara rasulan, acara khitanan. Ya, rasulan-rasulanku bahasa Arab, bahasa kenene ngongkon. Jadi sing arane rasulan inggih punika wong tua ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam. Jadi bakal ngongkon ya anak lanang ya dirasulaken, anak wadon ya dirasulaken sebenarnya mah. Ya awale mah jadi lanang ya dirasulaken, wadon ya dirasulaken. Cuma ning menekakene dirobah. Bakalan disitanaken bakal wadon di rasulaken. Inti prigen jekang abite, yaitulah kehidupan. Nah sehingga kula lan panjenengan sami klalen awal-awale ku prigen rasulan iki. Dadi nek ana budaya rasul dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika awal-awale wong tua ngongkon nuturi belajar ini anak putu kongkon mancing ajaran agama Islam awale.
Jadi intine rasulan, intine khitanan inggih punika wong tua merintahaken datang anak putune belajar ajaran agama Islam. Akhirnya digalekaken acara mungkar namenekaken, cara berpikir manusia itu mulai berubah, ya kan, sehingga dipisah, bakalan difitanaken, bakal di rasulakan. Kenapa? Karena tujuan awalnya disenangi. Awal tujuan wong tua merasulakan anak putu adalah ngongkon anak putu belajar ajaran agama Islam, waya menekaken acara rasulan karo kita nanti judulnya mukut bubuan. Ya akhirnya kan karena sing tangan anak lanang, akhirnya sing duwe anak wadon kesirian, akhirnya bagaimana acara rasulan. Padahal rasulan itu adalah satu paket, lanang atau wadon. Tujuannya adalah didik anak putu kula lan panjenengan sami belajar ajaran agama Islam. Kenapa? Karena ndadekaken anak putu kula lan panjenengan sami iki dadi manusia kang selamat dunia sampai tekan akhirat. Inggih punika tidak ada cara lain kecuali diajaraken kongkon kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas didakwakan awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqan. Awal kang wajib diajarakan kadue anak putu kula lan panjenengan sami inggih punika kongkon kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak putu kula lan panjenengan sami kongkon ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kuwi sing diarani syahadat tauhid karo syahadat rasul. Endi jekang syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah inggih punika kang kajeneng syahadat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kuwi sing arane syahadat rasul. Jadi anak pira jekang syahadat, awal syahadat ya ana loro, arane syahadat tauhid karo syahadat rasul. Nanti dalam perkembangan keilmuan bokat di wilayah ini ana sing duwe arane syahadat wangi, ana sing duwe syahadat sejati, syahadat jepura, syahadat murbawi sesa, syahadat wangkong, syahadat apa maning? Akeh mungkin maksudnya. Nah, ketika kula lan panjenengan sami beli paham ning bab syahadat kuwen tinggal kali jawab embuh ora weruh. Nah, iya aja sok tahu. Ya kenapa? Karena ning akhir-akhir zaman ini akeh wong sok tahu itu syahadat wangi sesat, syahadat ini sesat, menengah. Kenapa? Kamang saweruang ning bab syahadat kuwen. Ya kenapa? Karena beda pelajarannya, koneknya. Ya, jadi kan begitu dia begitu maka dari syahadat loro inggih punika syahadat tauhid karo syahadat rasul. Kan apa? Karena kabeh wong Islam ning alam dunya, kabeh manusia ning alam dunya yen ketika manjing ajaran agama Islam iku kudu ngucap syahadat tauhid karo syahadat rasul. Sarpan ning Gabu, sarpan ning Cemara, Arfan, Indramayu, Indonesia, seluruh dunia ketika pengen manjing ajaran agama Islam kudu ngucap syahadat tauhid karo syahadat rasul. Makanya niki dikumpulaken tangga batur lan sedulur kanggo nyakseni anak putu kula lan panjenengan sami wis manjing ajaran agama Islam. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami wis nggopeki ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dididik diajari ning anak putu bahwasane alam kabeh iki diatur dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya dan semestinya kita manusia juga anut, tunduk, patuh datang aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Adalah kembali untuk kebaikan kehidupan kita semua selamat dunia sampai
akhirat. Jadi Islam ngajarakan manusia dikongkon selamat piye carane urip adem, piye carane urip akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Ini yang Allah ajarkan di dalam kehidupan agama. Makanya ketika anak wong Islam belajar Islam terus sengit bae karo wong, berarti perlu kita curigai aja belajar Islam itu beli bener. Loh kenapa? Ya bakal belajar agama Islam masih sengit bae mungkin Islam cap ngerti. Ya kenapa? Karena Islam ngajarakan piye carane urip akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Makanya sing awal dielingaken kita ki makhluke Gusti Allah, kabeh kekuasaane Gusti Allah, sing nyiptakaken Gusti Allah, sing jaga Gusti, benjang balik ning alame Gusti, sing bagi rezeki Gusti. Makanya santai uripe aja ilo kesirian karo rezekine wong sejen. Kenapa? Ya kan jelas sing bagi rezeki Gusti. Maksudnya nalikane Gusti Allah sing bagi rezeki mungkin beli kesasar. Halo. Bahkan Gusti Allah sing bagi rezeki mungkin kesasar beli mungkin kesasar. Ya tadi ya bakal beli mungkin kesasar. Makanya aja lo kesirian karo rezeki ning wong kan sing oli alhamdulillah, kan sing ora oli alhamdulillah. Lho kenapa ya? Karena misalnya bagiannya iya yang kan dadine dugal bae kan perangsane kesasar. Ndarangane ki kuwu sing bagi. Ang majoli dak durek cekak. Halo. Anak ning kene semua kan. Entah dari krungu tuman manusia. Ya kenapa? Karena ketika gulangan panjenengan sami tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semua makhluk salah kabeh. Dadine kuwune salah, ya tertulisnya salah, likone salah, ansipe salah, tekan RT disalah-salahkan. Ya tapi itu kan datane gak kadang-kadang sing karane kuwu beli-buruan kan datah kuwenku tekasing dhuwur diseleksi ning kuwu ternyata wong sugi-sugi oli coret ning kuwu kin kesugihan ganti aran kian kin coret maning ganti aran kian diusulaken ilang maning yang butuh rezekine. Maksudnya apa? Ketika manusia itu paham bahwasannya si aran kan bagi rezeki iku Gusti Allah. Lah terus yang ngapain kita kesirian karo rezekine wong sejen? Bahkan isi rezekine menengah tekanan sawuruna. Tapi bakat durung rezekine ubek-ubekan tekanti. Ya yang terbaik jangan bagi rezeki ini kak hari wongin jenguk baik molahaan teman-teman bakat durung rezeki ini bukti ini sila melu-melu landing proyek sebulan bayaran mandore kabur. Berarti ya bakat durung rezeki ini siaran rezeki iku rahasia nih Gusti. Manusia bisa merencanakan itu semuanya, tapi ingat kan ndadekakan segala sesuatu deh adalah tetap kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Secara akal mungkin bisa tergambar, tapi kenyataan itu yang berbicara di dalam kehidupan. Bukti ini alam masyarakat lagi jamiahan diundang ibu jamiah kok bengi maje anu diaturi jamiahan di Mumai Padewan dan wong pira cekinti ana wong sekat je Pak ya wis mangkat kabeh akhire gluduk mangkat wong sekat iki di antara wong sekat iki ana sing beli mangkat. Kenapa? Karena lagi larang ya akhirnya orang mangkat. Jadi wong sekat kasih mangkat wong pira 40 sangat gruduk sing mangkat wong 40 sangat. Secara akal sing gadange nerima berkat nerima amplop sing mangkat kasih nerima mangkat sing mangkat secara
akal, tapi kersane Gusti Allah ki beda. Begitu gruduk tekan ning omahe Padewan, wis jebo pada tekan kabeh engki jepa, tapi ana sing beri mangkat. Siapa? Anu je cari ini lagi larang. Iya, dicari ini lagi larang. Ai jekono. Iya, akhirnya Padewan mancing, Bo. Bo barani labine ki cari ini ke dibeli miang buntelaken pe jadi kit mulu. Bener beli, iya akhirnya endek cari ini dibuntel ngulu, justru malah si orang mangkat si wisoli berangkat si markabanan turun mangan-mangan aja. Iya Pak, ya secara akal, iya secara akal ya si mangkat si ngoli, tapi kenyataannya ternyata si orang mangkat wis mangan berangkat, si mangkat masih markabanan. Begitu berangkat markabane dipai berkat ning Bapak Dewan cekin amplop cekian berkate ko jemangan jare sapa maksudnya yang begitu wayahe mangan kita menjadi repot jeneng mumahe dadi boro akhirnya berangkat dibuntel beli di pangan di foto gantungan di motor balik tekan dalan blara tiba mangan wis ro. Maksudnya apa? Ya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa merencanakan, manusia bisa gagasan, tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuatan untuk menentukan segala sesuatu. Maka dikene anak putu kulak lan panjenengan sami harus dididik, dibekali supaya apa? Supaya anak putu kulak lan panjenengan sami benjang jadi menusa kan bakal keangkat derajatnya di dalam kehidupan. Loh kenapa? Karena berulang kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Nyangoni anak putu karo harta, nyangoni anak putu karo benda, bisa ngoni sawah, bisa ngoni karang, bisa ngoni duit. Ternyata begitu tekan anak putu entok abis. Anak yang kene sih mau ngomong. Oke. Terus ada digawe maning sih mau ngomong. Maksudnya berulang kita melihat contoh anaknya dipai sawah, dipai karang, begitu tekan anak peragak kabeh ulani maning makonon maning. Ternyata harta dan kedudukan itu tidak bisa menjadikan anak-anak kita keangkat derajat. Terus yang saya diulang-ulang kayak ono nyangoni maning sawah, nyangoni maning karang, nyangoni maning duit weruh kajikan kepragat kabeh kajikan pragat kabeh kajikan pragat berarti nyangoni anak kudu dudu karo sawah, dudu karo tanah, dudu karo deposito, tapi apa sanukan bakal berharga kanggo anak kudu loro siji iman, loro ilmu. Sajake akeh sangune siji iman, loro ilmu. Kenapa? Nalikane anak putu kulak lan panjenengan sami disangoni iman, disangoni ilmu, apa yang akan didapatkan? Jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Pas saja kan sok bokat limanto. Bahkan manusia imannya kuat, ilmunya kuat, uripe beli bakal sengsara saumur umur. Menggawe ini santai atau ini glang tapi mangane lawu den-den. Kenapa? Imannya kuat, ilmunya kuat, tapi bakal menusa imannya langka, ilmunya langka, uripe bakal sengsara. Menggawe ini degel kayak pikiran, unjal-unjal engkak-engkuk mangane yang terlalu kerupuk. Masa sih sok titenana orang yang beriman, orang yang berilmu hidupnya tidak akan pernah sengsara. Tapi bakal uang ora duwe ilmu ya uripe bakal sengsara. Apa maning imane langka ilmune lah Pak ngandelaken tenaga. Iya bakal ngandelaken tenaga dadi pekerja keras. Kerja keras hasilnya cuma timbang pas.
Beda dengan kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apa maning kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Oh, catat kok kata gawe status. Iya, ya pokoknya yo aja gawe status maning-maning melapar ya. Iya, rekening Facebook, rekening WhatsApp kan, catat kerja keras hasilnya timbang pas, kerja cerdas hasilnya lebih luas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Maksudnya jangan wong pekerja keras, orang duwe ilmu, orang duwe iman, ngandalakane tenaga kerjane, kerja keras, maksudnya ya paling mudah-mudah terlepas. Bener beli. Wah, besok bakat belakang ngarit, perabat ngarit, unjal, perabat unjal ngenteni berabakan. Iya, pak ini oliake, bagian oliake untung-untung dan nyatuk sirah. Nenam siji terap sedina-dina waya grembol balik. Ternyata mengoli sekintal. Ya puji ake lebandine wong loro li sekintal. Ya sekintal ku jadi ditimbang ku jadi regane 400. 500 gak garing wah. Garing nembek kak 400 gak kurang kan. Ya kalau lihat ake lebandine kan cukup kerja keras hasilnya timbang pas oli sekintal 400 berak balik sinsawa grembiang wah ya tak kanggo mbak kriot buka lawang lis tapat semua. Pirang lis pak tapat wae dibuka lolo kamar jikus cilajatan bang kebet maning subhanallah setengah kintal jisiwa. Nah iya akhirnya oli dereka ragat nih kerja keras hasilnya cuma timbang pas dan dia duit ke duit Jerman dijejer-jejer yang berdebek beli kedungongan ya karena kerjanya kerja keras. Boleh cakap kita memilih nih proyek los, miluan proyek munjali waktu, ngetapi waktu, pira paling 200 garangan dede. Ya, nah ya iya kerja keras hasilnya timbang pas. Coba kerja cerdas, sekalipun padang ngangkat waktu, tapi bakal wong cerdas bayarannya beda. Apa bakal wong cerdas baju waktu nih gede-gede beli malah cilik waktunya. Cilik, tapi bayarannya bisa jutaan. Kenapa? Karena sing diangkat batu ginjal. Halo? Tidak bakal ngangkat batu ginjal pak. 100 ke sejuta 2 juta. Sejuta dong? Juta sekali angkat batu ginjal jutaan bayarnya. Kenapa? Ini kerja cerdas bro. Nyari kerja keras dia bayarannya ratusan bro. Bakal mau rapati cerdas menggawi apa? Salah. Masa sok bokat ngandel. Wong ora cerdas sekolah beli apa beli ngemek-ngemek bokonge wong wadon apa pilakine. Maksudnya, ya tadi surat bahkan dokter si ngemek-ngemek bokonge wong wadon sewa beli dan penyuntik nih. Orang yang cerdas akan selalu mempunyai nilai yang berbeda. Sekalipun yang dikerjakannya itu sama, ketika orang yang berilmu yang mengerjakan itu hasilnya akan berbeda. Wong jenguk pinter jangan nyambel. Ini nyambel kan nyambel tamatan SD. Ya orang sugi orang apa pinter nyambel. Loh kenapa? Ya karena si nyambel SD ditutup. Apa bakal si nyambel SD ditutup jangan beli sedek. Hari urusan sedek mah kita masih ngandel dengan SD sendiri ditutup sambel. Sedep sambelnya. Cuma sayang pendidikannya langka. Akhirnya sambelnya hanya sekedar dinikmati oleh orang-orang sekitar. Beli bisa ngangkat kehidupan dengan sambelnya, tapi bakal si nyambel sarjana. Apa bakal sambelnya sarjana sudah orang. Cuma karena si nyambel sarjana, akhirnya dia bisa menjual sambelnya seluruh Indonesia. Sambel apa? Saus. Sedep beli saus. Kalau sedep pak, tapi anak beli se Indonesia.
kurang bagian negari income cari ini pinter nyambel yang langka sambil cari ini ngalpak. Ayo selak manjingan yang alpa sambil cari ini jenak je sedep je terus takon yang alpa anak sambil cari ini dah iya tapi bakal takon yang anak saus kenapa? Karena si nyambel sarjana modalan sambel dagangannya se-Indonesia. Kenapa? Cerdas. Mungkin pinter pindang kene. Yo enak sedep gak sedesa meter bintok. Tapi bahkan si mindang sarjana se-Indonesia bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Pindang apa? Sarden. Iya kan? Ya iya, wong kene mau repati nemen-nemen di sarden masih enak gawean bebek ya tuh ya. Malah bakal tuku sarden dimasak madu. Ya kenapa? Karena kurang sep bumbune, masih enak bumbune. Kita akhirnya tuku sarden digawe bumbu maning, terus laos maning mana ya? Iya banyune ditambahi maning apa maning anak yake bluruk wis secantik. Jadi ya kan keduman kabeh makanya yang akan mengangkat kehidupan manusia setelah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Keilmuan. Kalau orang-orang itu berilmu di dalam kehidupan, hidupnya tidak akan pernah sengsara, hidupnya tidak akan pernah dibebodoh. Kenapa kita dibebodoh? Karena kita ini bodoh. Ya kan? Gak iya dia akan keris gonga kali melut bebayari jutaan sih lagi patah. Gak iya begitu lara marke mendukun yang nipu bisa. Nah, ya ini kehidupan bulat dan panjenengan sami selalu dibebodoh. Kenapa selalu dibebodoh? Karena kita wong bodoh. Coba kita wong pinter, nang sengaja dibebodoh paling dipepinter. Loh, kenapa? Karena ketika kita ini menjadi orang bodoh, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain, maka kita akan mudah ditipu oleh orang lain di dalam kehidupan. Ya, itu saja maning belum apa-apa, aja maning didoktrin galdina, aja maning diomongi, kader ndeleng film, ya kepengaruh enggak sih? Ya kan dalam film Wali Songo akhirnya gambaran Wali Songo kan bakal nggo jupa, nggo udeng-udeng, gawane tasbih gripot. Praksane wali kan ngono gambarannya. Terus wali pun pusaka jejer kabeh ning kono beratap. Kono bisa makhluk, bisa kiyen. Ya kan ya karena memang pikirannya ngono. Merangsane wali ku modelnya kayak konon. Wali itu apa? Wali itu mujaddid, wali itu pembaharu. Di setiap zaman ada wali zaman sekian. Ya orang sorbanan orang udeng-udengan mau bisa jadi nyangking laptop, malah mungkin bisa jadi dewan wali ini kesekian. Nah iya, ya kenapa? Karena pemikiran kehidupan bulat lan panjenengan itu akan dipengaruhi. Dan orang yang bodoh itu sangat mudah untuk dipengaruhi, gampang mempengaruhi orang bodoh. Malah bakal sing diparki wong bener malah beli anter. Anake lara marak ning kiai nyuwun pendongane. Ya wis patek makakan selesai bali kabeh. Insyaallah anak dira waras. Mangsa ngandela. Sok tak jamin mangsa ngandela. Paling glendeng balik ke si di marak mana ora dipai apa-apa. Ora dipai banyu, ora dipai menyang jadi jorna bae cik. Padahal dia ini bener Arab ndongakan, tapi begitu beladus tak assalamualaikum waalaikumsalam apaan uji ambil anaknya kita keluar anak kita tuh selawas tenang sandetek sih berarti untuk tuku subuhan kina nunek ngandel gak di konoknya ayo ya beli akhirnya ake penipuan. Makanya bagaimana kita menjadikan masyarakat ini cerdas dalam kehidupan sehebat apapun ya visi dan misi Bulat lan Panjenengan kami dalam membangun kehidupan tanpa membangun kecerdasan kehidupan masyarakat sehebat apapun infrastruktur yang kita bangun semuanya akan hancur. Kenapa? Karena masyarakatnya goblok. Infrastrukturnya hebat, bahkan masyarakatnya goblok, remek infrastrukturnya. Dewan tulis mikir, prime caranya kira-kira dalan ki bagus, kira-kira dalan ki padang. Akhirnya Dewan mengusulkan pasang lampu. Ya,
Siapa tahu lampunya dihajar ning APBD kaki. Iya, APBD malah sekian Pak. PJU nih. Ya, kan ya. Ruwet gitu, senang bos apa, bayar APBD. Itu kan diselenggarakan data kita kan. Iya, ya infrastrukturnya kita bikin. Ya kan, jalan semuanya harus terang. Akhirnya dipasangi kabel lampu. Padang kabel beli. Kadang cuma karena masyarakat di goblok, lampu yang dicolongi. Akhirnya infrastruktur yang kita bangun hancur lagi. Nah makanya mengimbangi infrastruktur yang kita jadikan apa? Cerdaskan dulu kehidupan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya cerdas, gampang diajak kandane, gampang diajak ngomong nih. Tapi bakal masyarakatnya orang cerdas, kengelan diajak ngomong. Ana wong lara pikire wis langsung penang santet lah, penang ini lah. Ya kan? Ya karena kadang-kadang orang-orang sekitarnya juga tidak memberikan pendidikan. Ya kan begitu marah jangan kita penang santet ini. Ya coba ditangkal. Tidak semua penyakit itu datang karena santet. Ada, iya ngasih ngaran santet ku ana. Sihir itu ada, tapi tidak semua orang yang terkena penyakit itu kena sihir. Sing sewu wong kena penyakit, paling ada siji sing kena sihir. Kadang-kadang darah iya biar tenang santet. Ini sudah cerdas karena begitu blados marah teka assalamualaikum waalaikumsalam. Napaan udah Pak? Si kilo kita esok ketemu aku bae. Kayaknya mak kita kenang santet. Itu harus diwara beli terus nyantet sirak ya apa gitu. Nsugi beli sirak. Jabatan laka melarat beli gablek apa-apa umah baik mondok terus ngakune disantet ya goblok temen kasih nyantet. Lepas deh, yang orang disantet maning bocekin mati gitu. Ya kan merugi bayar dukun santet. Makanya berpikirlah yang cerdas. Ketika masyarakat Kulak lan Panjenengan Sami menjadi orang yang cerdas, ketika anak putu Kulak lan Panjenengan Sami menjadi orang yang mampu berpikir, maka kedamaian dan kenyamanan di dalam kehidupan itu akan tercipta. Kenapa? Karena hidupnya saling menghargai, hidupnya saling mengakui, hidupnya saling merasakan satu sama yang lainnya. Dia tidak mau menyalahkan sebelum tahu data dan fakta yang sesungguhnya. Kenapa? Karena orang-orang yang cerdas berbicara bukan karena katanya, tapi berdasarkan data dan fakta. Bareng zaman sekian kenang apa geger baik, kenang apa ribut baik, karena kader jari ngotot itu kan. Orang yang cerdas itu selalu berbicara itu datanya apa, faktanya apa. Itulah orang-orang yang cerdas. Akhirnya tidak saling menyalahkan. Begitu ndeleng ana wong rasulan alhamdulillah. Oh berarti makeneng cara de wong tua bengen nganjingaken anak putu mengajaran agama Islam. Begitu ndeleng subuhane ana tumpeng kieu wong beli cerdas langsung maju. Ini kafir, ini sesat. Oh enggak ada dalam ajaran menengah. Mangsa ngerti ya lho Pak. Kenapa bajakan kudu anak tumpeng kudu anak kin bahkan subuhan sing paling lengkap itu adalah subuhan kang waktu anda nih acara rasul. Allah tidak butuh dengan sesaji ini. Iya benar, Gusti Allah ora butuh ning sajian gini. Sing butuh kuriang sing tekan. Iya saja ngae-ngae. Nah untuk siapa? Ini adalah sebuah pembelajaran. Maksudnya jangan sawise anak putu mancing ajaran agama Islam terus dididik inang sawise dadi wong Islam siraki mangan dikena paduan bae. Contoh panganan sing kena dipangan dalam ajaran agama Islam. Oh lamun tumpeng kuning halal, tumpeng putih halal, tumpeng polet halal, godong piyun gedang wis warnane gedang kan. Sing wis gedang raja, gedang cerme, gedang ampun sampai tekan gedang lutut kuduan. Iya, iwake sawarnane iwak ana iwak aline ana iwak sawae ana iwak balonge. Untuk apa? Untuk memperkenalkan ini loh makanan yang boleh dimakan oleh umat
Islam. Makanya panganan anak kabeh bagine lengkap wowoane sinawi pala gumantung, pala kesempar, pala kependem. Apa cekang pala gumantung, pala wowoan gumantung kusimpating grantol. Hubungane pelem jeruk ate sarane pala gumantung, bakal pala kesempar ya kesempar-sempar, rombongane bonteng semangka. Agil kakanda wong baru termayun itu. Kepala kesempar apa ya sih kesempar beli semangka, bonteng, melon, kan golongan pala kesempar. Bakal pala kependem ya sing jero lemah, golongannya bengkoang, ganyong, boleh. Agil kan bahasa ini dijebli ngerti. Nah iya, itu kan makanan yang boleh dimakan di dalam kehidupan, makanya dicontohkan ke subuhane. Makanya anak kocolan anak petik anak lumbu anak yang halal untuk dimakan, yang haram ya laka. Iwak sewarna yang iwak iya, anak sing laka anak. Iwak apa? Siji lele lenti, loro sepat rungge, telu bulut putih. Kenapa laka? Ya karena bengennya beloli pun. Jadi awal rasulan bengen zaman Syekh Syarif Hidayatullah. Karena Cirebon ke rasulan ke Syekh Syarif kita lihat. Syekh Syarif Hidayatullah ngandakaken rasulan, batur-batur bundangi kabeh, kiai-kiai para wali bundangi kabeh untuk apa? Untuk menciptakan bagaimana kita memperkenalkan Islam terhadap anak cucu. Akhirnya digawe acara ya wis las mana sudah seluruh subuhan, gen luruh subuhan buah-buahan, gen luruh subuhan ya uwowan ya kan. Nah Sunan Kalijaga karo Syekh Ali Hasan plus Sunan Bonang diperintah ngulon parane kongkon gulati apa subuhan rombongan iwak-iwakan. Sunan Kalijaga karo Ali Hasan. Siapa aja Kang Ali Hasan? Bu Ali Hasan bakal wilayah Jawa Timur dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Wah Syekh Siti Jenar, ya. Bahkan ning Dermayu kegelar pidato. Bahkan ning Cirebon arane Ki Jabaranta. Ya wonge mapun iku. Ya akhirnya mangkat wilayah mene begitu mangkat Sunan Bonang karo Ali Hasan misah loyo midul kene mene ngalor Sunan Kali ki lagi enak-enake gula ning kene ana petik dijokot petik ana sepat dijokot sepat ana water dijokot water ari lele lendi sepat rungke welut putih lakasin dijokot. Jadi wong telu ki rundingan ki Jepang ning Cirebon ki lagi ana pesta gede-gedean. Ning kana anak adat arane rasulan kabeh iwak ku digawa kabeh. Mung anak putune kita wong telu ki laka sing dimet siji. Ya tadi nyancang Jepang ayu protes. Akhirnya dari siji ya protes-protes apa jadi kader kita maju wong cilik ngomongan ngacil-ngacil gak terpaksa diromok akuna. Ya iya jare sepak merungke ya jare lele ini ya bokat baik cekang hari sering gak bisa status makonnya itu dibaca jora. Iya yang terbaik cekang hari gak bisa status gak risik gawe nih wong jenguk mak satu rumah jenis anak. Oh ya waraya pengen makenin aja begitu keputusannya wis dadi ketika tuku solar kabur ikan priben ora. Ya iya kan angin tuh kok. Solare, membeli orang ya itu sudah keputusan ya sebagai bangsa yang baik ya kari nurut baik ya mengdurung be bocah nenek TikTok nak detektor emang pom bensin bisa ya serok baik wah begitu solar dilayani karo Rigen Bloli metu kabeh bisa apa beli repot kok nenek gitu. Ya durung kayak gini dia kurapakan batu kabeh itu tukang son keren di sore macet panturannya kon ini. Iya ya berarti satu aturan harus menumbuhkan aturan yang lainnya. Ya kayak mungkin kalau dicerita lele lentik mau solar. Iya akhirnya ya wis yakin mah bari dikatokakan bari diromakakan priwen kita harus menyatukan kekuatan. 3 siluman ini yo bersatu akhirnya wong telu gandengan brutu wah begitu gandengan mubeng sangko gedel saya gede bulu gede dadi sinatria kang kandang perteta
jiblas lir kaya dene Ali Hasan. Akhirnya karena wis dadi sinatria, Sunan Kali lagi kegulat disapa Kang. Pripun jadi ponangsal ya ulame ya wis oliki je anak yen ya punten je Kang. Iya priwen je. Ning kene iki pada kikir sampeyan gawa betik, gawa sepat, gawa kocolan, gawa lundo, gawa srebeng, gawa pirang-pirang ari lele lendi sepat rungge karo welut putih. Kenapa je Kang beli digawa? Oh, jadi ari kunma dadi negeri Tegawa. Oh, dalam ajaran agama Islam iku manjinge hewan kang uripe ning rong alam. Dalam bahasa fikih iku hayyun fi dzurain. Wong Islam bloli mangan iwak kang uripe ning alam loro. Ya tapi bagian bloli gecekam sepat rungge lele lendi gecek pada pengen bakiaken awake meng kacirbonan pengen ngabdi ngerewangi ning Kasultanan Cirebon. Ya tapi ketentuan hukumnya ki mekenen di ning kalau ku bloli sepat rungge karena diperkirakan ning darat urip ning banyu urip. Maksudnya ning darat urip begitu banyune langka menenge ning darat ya bisa luru pangan ning darat, bisa nganak foto ning darat. Begitu banyune teka nyemplung maning meng banyu urip maning meng banyu. Itu yang dimaksud hayyun bi dzurain. Ya pun makonen nerangaken apa hayyun bi dzurain. Ya pokoknya ning banyu urip ning darat urip berarti haram. Ya entok urip dari pokono. Bebek urip. Jadi maksudnya hayyun bi dzurain itu di saat tidak ada air dia ke darat dan bisa hidup di darat secara normal. Ketika airnya itu ada dia kembali lagi ke air dan hidup normal di dalam air. Itu yang disebut hewan yang hidup di dua alam. Akhirnya debat wong loro. Ya tapi gini pengen ya beli bisa, gini pengen beli bisa. Akhirnya debat prakat debate ya kali ulet teh. Akhirnya wong loro bulet pratak saka Sunan Kali karo Ali Hasan daden-daden. Begitu lagi enak-enaknya gula, ngapa? Sunan Bonang karo Ali Hasan teka kira apa jadi karama. Itu bilang raka Sunan Kali sing lagi gula. Iya jekan karo siapa? Barang didelong karo Ali Hasan. Duh lama. Masa kakang Sunan gula teh karo isun siapa saja ini kang lagi ngelawan Sunan Kali. Akhirnya man Sunan Bonang gelengakan pertarungan Sunan Kali karo Ali Hasan didawuhi Sunan Bonang. Ali, iya Rama. Mudun. Dudu Sunan Kali jaga kang ngadepi. Ali Hasan kudu nglawan Ali Hasan. Sendiko dawuh Gusti. Siap. Oh, nembak ke bawahan ning atasan. Begitu perintah, siap. Oh, tembak. Oh, nembak ya. Iya ya bawahannya semua. Iya, ini Sunan Kali gini wak nggih kemadu kandane kiyungan ka. Kita mau lebih Sunan Bonang kandane tembak. Oh, ngono lah. Biar Sunan Bonange siap. Oh, non mung begitu siap ya punten Guru. Apa? Kanggo membedakan antara isun kang asli karo sing palsu apa? Ya mangga. Ini kena sorban lagi. Tadi ketenger. Oh non jadi diajang gue tembakan kita beli Glock 19 nomornya. Akhirnya ya wis diculakan jaki sorbannya. Mudun adepi Ali Hasan. Akhirnya Ali Hasan bari gawa sorbannya Sunan Bonang. Mudun Ali Hasan tarung karo Ali Hasan. Brotok brutuk padok kuat. Mundur selangkah sorban diangkat dihubungakan sapet. Wah, Ali Hasan palsu tumiba ing Siti Buntala sembari ngucap tobat. Rusak sabta kulina jalma manusia. Sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia. Turun pitu
Gusti tablik bakal ganggu turunan yang manusia. Bolu bakalan mati. Iya ilah menanggap sandiwara monon. Iya idokin mah pengajian masa sandiwara. Ya itu. Ya ternyata Ali Hasan kan hancur mau ya dudu Ali Hasan kose sing lele ya dadi lele maning sing sepat ya dadi sepat rungge maning sing welut putih ya dadi welut putih duduk saliramu pengen apa isun ora pengen apa ilah pejabat pengen bakti mengcerpon kok tapi karena orang dianggap ya wis riyen sih ya tadi, ya wis pun makanya kula wis ala wis ampun tadi Gusti nyuwun panggonan supaya kula urip ning tanah kene tapi genakaken Gusti kita ing ngendi akhirnya didawuh ning Ali Hasan ya wis lendi ya saliramu mangkat ngulon ngidul parane benjang ketemu karo kedokan kang anak ing wilayah Gabus serok sila menengah ananing kono maka lele dipindah mengwilayah Gabus ngendi cekang iya kula kana dia ya iya oh terus sempat rumen nah bakal pengen cerita tutup ya komundang maning iya kan masih pelumit dikit aja iya kan kandanya kita mah kanda panganan lagi iya lagi ngandaan panganan apa bahwasannya suguhan kang anak itu adalah mencontohkan kanggo anak putu kinang sami semancing ajaran agama Islam memangan aja patuan baik karena dalam aturan ajaran agama Islam ada bab halal karo haram sing halal contohnya panganan kang halal minuman kang halal kopi halal bandrek bidang putih Sprite Coca-Cola ternyata singaran minuman ku ake sing halal kenang apa putung gula sing dagingnya sopa itu daging sing halal karo daging sing haram aken ti Akeh sing halal, daging wedhus halal, daging kebo, daging sapi, daging ayam, daging entok, daging soang, daging bebek. Kenapa berarti daging tikus? Yung daging ki masih akeh gak sing halal. Kenapa kudu berarti sing haram? Ini yang diajarkan oleh ajaran agama Islam dicontohaken semono akeh panganan sing halal. Lah kenapa? Karena menjadikan manusia hebat itu disuplai dari makanan. Makanan apa yang menjadikan manusia itu hebat? Adalah makanan-makanan yang bersumber dari perkara-perkara yang halal. Bukan hanya halal, tapi halalan thayyiban mubarokan. Ya halal, ya baik, tur barokah. Kenapa barokah? Karena masake barito ngamaring Gusti. Maka dibentuk karo tumpeng segane dudu sega biasa, arane sega rasul buarane apa? Arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena wong adang sega yen beli kena ujul banyu wudu. Akhirnya segane barokah, iya barokah mesti ngawit masak ada jam ini. Iya kan harus masak baju wudu dikit, sing ngawit gawe pawon baca bismillahirrahmanirrahim niat isun adab rasul pawon iman dangdang tantang Islam ku. Nang sebisa di ketua. Dong nih. Iya kan sing ngawit mulai bal beninge beli kena ujul banyu wudu-wudune batal, wudu maning batal maning wudu maning barokah beli segane barokah. Kenapa? Karena akeh dongane. Maka kenapa sega pengen barokah? Karena akeh dongane. Masak ning pawon ngucape bismillah. Pengen kan ngulet pawon kan bismillahirrahmanirrahim cepres. Apa maning pentol kreke kari siji wonrakel bismillah. Aja kau sih mati bismillahirrahmanirrahim bismillah barokah beli sekali barokah karena akeh bismillah barang segapin subhanallah.
boro-boro bismillah masake bari ngumbagi laki iya wong lanang enak bari cipukin ora kan aja iya cegan kalau bluruk sekane wong lanang enak kinti kari kok pepe kita matur nyolokaken apa batin bakal ditekangan kin melakat sing nyolokaken. Halo kan ini gini sing kono barokah beli sekali sing di barokah bismillah beli apa beli luruk sedap bruk banyu colok empu menti sing masak wis karuan masake orang nganggo bismillah wis karuan masake orang dedonga waya mangan kelekep bae ya ado barokah sing endi panganan kang halalan thayyiban mubarokan makane aja kali ngucap bismillah bruk banyu bismillahirrahmanirrahim dipesusi bismillahirrahmanirrahim pun mau boro-boro bismillah marah balik lendang terus si bating ada wong lanang di rumah kepakat tutup tangan kin ya laka sudah ya enggak sih ngerasa mau kemudian kata kita coba gigi kemokonon sekun ya untung lanang kin orang pati teman-teman batin biasa lah berkali ayat iya makanya butuh kecerdasan untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu bersatu. Kenapa? Karena ketika manusianya itu tidak cerdas, hidup hanya akan saling menyalahkan. Kenapa? Ya karena orang cerdas. Begitu ada wong nyukuning sawah gawe bubur apa bubur itu, ini kafir, ini sesat. Belajar sekarang itu. Aja nyala-nyalakan dikit. Ya itu nggak ada hadisnya, nggak ada. Mangsa ngara ketemu hadis dalil bab persawahan. Kenapa? Karena seumur-umur Kanjeng Nabi ngorilok nyawa. Maksudnya ya bakal takone pertanian, takone persawahan, ya aja takone wong Arab, takone wong Indonesia, khususnya bagian gabus. Bakal takone apa ini caranya priben? Kenapa kudu ada bubur abang, bubur putih? Itu adalah cara bagaimana orang tua lan panjenengan sami beneng menjadikan tanah ini subur. Kenapa? Karena tanah untuk ditanami itu harus memenuhi syarat pH-nya berapa, haraknya berapa. Ketika pH-nya itu di bawah 6,5 maka harus diangkat di atas 6,5, haranya harus di atas 4.000. Bagaimana menjadikan unsur hara ini naik? Maka harus banyak tersebar jamur-jamur yang bisa menyuburkan tanah. Jamur apa yang bisa menyuburkan tanah? Itu dikenal dengan nama jamur trichoderma. Dari mana trichoderma ini muncul? Trichoderma itu muncul dari bersatunya bubur abang karo bubur. Kan ya wong nyoba bubur abang bubur putih ku lakasin ku piring ku nggone ku godhong. Bari apa? Bari cokol jamur. Wah berarti mah ya tutu mau bader wong kono ngopikirane adoh. Mbok sapa je masuk buan kuya kanggo sing nonggoni sawah. Pikiran ira kencing sing nonggoni. Siapa penunggu sawah? Cacing nonggoni sawah, angge-angge nonggoni walang. Ya satuan-satuan kono sih matu mikirin. Makanya perlu bubur abang bubur putih. Untuk apa? Menciptakan jamur trichoderma. Kok bakal jamur wis metu diler karo klektor supaya apa? Sesawah kebagian jamur kabeh, akhirnya sawahnya subur. Hari gesek petek itu adalah zat untuk memancing namanya asam humat dan asam fulfa. Loh, kenapa nganggo petek? Karena sementara yen iwak sing paling murah petek. Jadi fenomena suguhan wong tua pula lan panjenengan sami zaman pengen itu adalah sebuah cara penghormatan. Makanya bahkan apa kudu jejak suguhane wong hajatan sakap pancerening di ning kono suguhane kuwen biselengen di ning kono suguhane kuwen pawone suguhane kuwen supaya apa? Supaya terjadi harmonisasi karena suguhane bener. Maksudnya ya bayangin nyuguhi diesel suguhane karo piring cilik berasa paduan baik. Ya beli yang tukang diesel bolak-balik. Jelas dong. Makanya bakal nyuguhi diesel, nyuguhi son bro berasa 10 kilo, kudu di 5 bungkus, kopinya 5 renteng, adem beli suara son begitu.
Surah belaka sukuan lah apa bakal beli mata kusbah itu kan selalu kurang daya iya teman fenomenanya bukan jin setan berkaya, nah tapi bagaimana kita menghormati kehidupan ya kan ning sawah kenapa suguhane kuon-kuon itu kan untuk menyuburkan tanah kono digering tengah kono ini dibelakangkan supaya jamur trichoderma itu terbentuk. Kalau orang yang cerdas terus berpikir bagaimana kita jangan sampai membeli obat-obatan, kita bikin sendiri. Ini kan dulu tekan kono mikirin masih kayak di subsidi banget. Iya kan? Nah ini sing disubsidi sing duwe sawah orang kebagian kartu sing laka sawah oli akeh karet. Iya itulah fenomena kehidupan. Makanya kita harus menjadi orang yang cerdas. Di saat Orea larang, beli caranya aja nganggo Orea. Kita bikin sendiri Oreanya. Beli bisa, emang saya bisa apa beli belajar sampai kapan? Nah, tapi bahkan kita belajar, kita teliti, beli caranya gawe Orea. Sudah terkenal Indramayu itu adalah penghasil beras seluruh Indonesia. Beras Indonesia 65% itu bersumber dari Indramayu. Tapi nggak ada perhatian tentang bagaimana pertanian di Indramayu. Ya makanya santai-santai banget. Terus ya orang perlu nyalakakan pemerintah. Nggak jadi masalah. Bis biasa model kayak ini. Aja lo nyalakakan wong. Kita aneh sing salah. Bukan milih pun sudah. Ya jadi jangan pernah menyalahkan siapapun karena inilah kenyataan kehidupan. Ya kenapa? Ya kita harus menjadi manusia yang berprinsip. Begitupun sing tadi, yaitu bupati saya, kun sing tadi, itu gubernur saya, kun sing tadi, itu presiden saya. Jahat, jelek, seperti apapun, tetap itu adalah orang yang saya harus hormati. Kenapa? Kalau bukan kita yang menghormati, lalu bangsa mana yang akan menghormati itu semuanya? Itu manusia punya prinsip. Orang bakal wong ora duwe prinsip di presiden siapa dia melenak terus. Tempo presiden Jokowi dia uripe yang sengsara. Jero mati lagi SBY kepada Bemo konon. Ya itu manusia. Di presiden siapa, di bupati ini siapa, direktur apa? Tempo bupati ini Ibu Nina dia urip kita mungkin yang lagi yancet di sirat masih moyos. Dan berarti ya jangan salahkan bupati tuh. Ya kan di siapapun bupatinya, tetap tidak ada pemimpin yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Semua pemimpin itu ingin menjadikan masyarakatnya bahagia. Dengan caranya kan beda-beda. Makanya kita nih kudu cerdas-cerdas dewek. Bari aja nyalakakan wong. Jadi ini nyalakakan wong karena kita nyalaka pegawaian. Tapi sudah kakek pegawaian aja baru-baru mikirin bupati kita dewek bagaimana menciptakan pertanian yang bagus, bagaimana kita tanam dengan tanaman yang bagus. Kepikiran beli tentang kebijakan bupati. Ya baru-baru. Jadi ini sih mikirin kebijakan bupati, kebijakan dewan, kebijakan kan. Silahkan kakek dalam upload kan. Pegawaian yang nggak tepi Facebook, pegawai ini status. Ya iya bagaimana rumpul, menyikapi kebijakan inilah kebijakan itulah. Ya kan iyalah kepegawaian. Coba dong berkarya dalam kehidupan. Kamu tidak akan pernah sempat memikirkan kesalahan orang lain. Baca baik wong ngaji ke wong ceramah, bakal bahane akeh. Boro-boro moyoki wong sing diceramahkan di masjid pirang-pirang. Jadi ini ceramah moyoki wong kenapa lah bahan mani. Makanya menciptakan generasi yang cerdas itu supaya apa? Supaya aja gampang dipengaruhi. Ya, kita masyarakat ini udah bangkit dengan pertanian kita. Lah, siapa jangan mengandalkan orang lain, kitanya sendiri. Ciptakan tanah-tanah kita ini menjadi subur. Bagaimana unsur haranya itu bisa naik? Bagaimana kita bisa menciptakan insektisida itu sendiri? Coba diteliti. Kenapa ular nyerang? Kenapa bahkan ning serai beli nyerang? Ning beli nyerang. Anak jangan wiwitan si warti sudah ini sudah tenan. Anak beli serai kena ular. Anak beli kemangi kena ular. Berarti godongkin beli diserang ning. Kenapa orang yang diremok terus disemprot nanging pari-bari mampune kayak kita berada diserang ular. Turun tekan kono bikin. Iya kan? Ya iya, kita terlalu banyak dalam kehidupan Gula dan Banjarnegara ini yang bisa kita aplikasikan.
Dan kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami melihat fenomena dunia luar, mereka bangga dengan teknologinya, mereka bangga dengan kapasitasnya, dengan pabriknya. Tapi ingat, secanggih apapun mereka membuat mesin, sehebat apapun mereka membuat teknologi, satu yang perlu dicatat, apa? Mereka masih butuh makan. Dan kita yang mempunyai kesempatan untuk menyuplai makanan itu. Dan ini terbukti ketika Rusia nyerang Ukraina, gandum di stop oleh Rusia, Eropa belabakan kabeh. Gandum mentok. Cuma nih kene nelak kasih nandur, ya beli bisa adol beli mana nih? Telat berwit. Ya iya, nah padahal kita punya berapa ribu hutan. Maka ketika kitanya menjadi manusia realistis, menjadi manusia yang mampu mendayagunakan alam yang ada di sekitar kita, ya bisa, mengapa tidak? Dan ternyata orang-orang yang hebat dalam dunia pertanian, subhanallah. Tapi kenapa kita menjadi seperti ini? Ya maunya, orang pati cerdas maunya. Akhirnya hanya mencari kesalahan orang lain. Makanya mendidik generasi, tanamkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang mampu berpikir, orang yang tidak mudah menyalahkan siapapun di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita harus berbicara sesuai dengan data dan fakta kehidupan. Ketika manusia kita itu berpikir realistis seperti itu, ya kan terus belimar merasa dirinya paling berjasa. Islam lamun laka kita membuh prigen. Pan ngono lah. Ayo saya pejuang Islam, lamun kita ne mati ku badange prigen Islam mati ya dikit kok. Iya, kadang-kadang penyakit orang yang baik itu seperti itu. Penyakit kesolehan manusia itu ketika dia sudah melakukan kebaikan itu sering menganggap orang lain itu tidak baik. Itu penyakit. Jadi kan seperti kenapa? Dauh jamaah seminggu bisa dikatakan ini. Kita melu jamaah esok teka subuh teka duhur teka dauh seminggu singkat sih nanti dia wong kene ini ya hari kita sing tua-tua sembahyang jamaah tayo wong kene ini majibati orang bengul-bengul di sini. Iya kan? Iya itu penyakit. Ketika sudah melakukan kebaikan menganggap orang lain itu tidak baik. Dauh sedekah seminggu be ngantuk wong sugih ku mesti. Esok kita nana dauh bagi yatim ngana yatimnya anak fakir miskin ya dauh seminggu. Kira apa ngomongnya? Ya bagian suki kami cepet-cepet maupun marilok jebak. Padahal dia kan seminggu kami. Ini penyakit di dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang cerdas, ya kalau orang yang cerdas sih biasa-biasa. Ketika kita mampu melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Tapi tidak pernah menganggap diri kita ini baik. Dan tetap yakin, meski bagaimanapun kehidupan ini, Islam tidak akan pernah terkalahkan di dalam kehidupan. La yazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Jadi Rasulullah, la yazalu ta'ifatun min ummati, tetap akan selalu ada dalam kehidupan umatku kata Rasulullah. Apa? Dhahirina 'alal haq, orang-orang yang akan menampakkan kebaikan di dalam kehidupan dan tidak akan pernah terkalahkan. Maksudnya jangan Islam sampai tekan kapan memang mangsa kalah pasti tetap menang. Tapi jangan di Indramayu sudah banyak tempat-tempat maksiat, diskotik sok sekira akhir diskotik tentu masih akhir ke pengunjung majelis taklim. Karaoke pira pengunjungnya karaoke kata seruang loro sembali akhir 10 sudah deh. Iya apa iya tapi pengunjung majelis taklim akhir nih. Akhir di pengunjung karaoke kalau majelis taklim. Konser, kan ya pada baik, sudah begini, masih ada ini pengunjung. Di nomor nih wong kabeh lah wong tak kami. Ya iya. Ya tapi bakal konser musik gedean itu yang datang ya bakal gedean harus gedean nani metune. Ya iya lokal lah organ kene karo kita ya kita aja pengunjungnya. Ya iya. Ya kalau dulu ya serba dulu luar mana tandingnya karo Habib Syekh. Lapangan, kok lapangan dewa. Sumur ilok solawatan demi yang. Iya, siapa tahu tekan kanan muni beli apa beli ngubung nasopan. Orang muni apa tekan kanan.
Iya, akan selalu ada. Makanya tanamkan kepada anak-anak kita semua. Tapi jangan melakukan kebaikan itu berisiko, melakukan kebaikan itu sangat berat. Semua dalam kehidupan itu berat, berisiko. Jangankan kamu melakukan kebaikan, apapun saja yang kamu lakukan di dalam kehidupan semua mengandung risiko. Baik kamu melakukan kebaikan ataupun kamu melakukan kejahatan. Dari siapa? Jelas ayatnya wa ittakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika engkau merasakan ketidakenakan, jika engkau merasakan sakit dalam melakukan kebaikan, ingat, mereka yang melakukan kejahatan pun sama merasakan sakit seperti dirimu. Tahajud kublena, benar? Tanginnya pratin, ngantuk, atis, benar? Berisiko? Berisiko, benar? Ya pada baik, kalau maling ayam gak pada baik, kudu tangi bengi. Mantap, dunia kalau maling ayam bisa. Kengelan di maling ayam karo wong tahajud. Kengelan maling kudu tangi bengi, wis tangi ngincer handang, majikane masih melek, gak dicopot tangan ini dikit. Ngenteni dodok ning sorga bibitan pedak ya dirubung lamu. Ya blenak kok sih bertahan temen ke maling ayam dia. Iya, balik beli ngenteni majikan turu, begitu majikan turu rambat orang enggak njokot. Lihat bagaimana mereka melakukan kemaksiatan dengan penuh resiko. Wani beli wani beli, woi maling ayam lakoni makonan wani beli, wani kan, wani akhirnya berhasil nyolong ayam. Kenang apa sih datang tahajud kompon merampang dirubung lamuk, beli kader kami banyu wudhu terus dodok ratun dokang belenak, ya masih belenak kemaling ayam dicokoti lamuk ya belenak. Kenapa maling ayam wani? Kamu yang melakukan kebaikan tidak pernah berani, malah kadang-kadang nembe wiridan telur dina makosi wiridan teman-teman orang dijabek orang mandi wiridan modalan beli apa beli. Maksudnya dia sampai tangi bengi banyu wudhu dodok wiridan illallah pirang jutaan tok ya gratis. Gratis sekedar dodok terus oli ya pantes dan modalan gak beli. Maksudnya jangan ilok ini dikembayang akan wong ngobrol kodok, wong ngobrol kodok sore-sore kudu ngecasaki ya harap mangkat dilatih udut tuku udut terus tuku jaburan tuku kopi ya begitu kopi ini anak tuku udut 20.000 jaburannya 10.000 kira tadi 30.000 terus kopi nih saya ketemu ya saya ketemu wis modalan saya ketemu ya kan wis saya ketemu wis aja bensinan langsung mubun makan iya bakat hitung karo bensin makonannya kegede iya wis tuku udut tuku kopi tuku jabur berangkat kuon nyemplung bang sawah lembem muter sawang bengi terus orang ini kodok siji ya arti dalam tembuling sapi. Halo, wis modalan, matok duit, pebel, meter, angger ora bisa njaluk tempuh siramaning modalan beli, pebel beli, muter, terus harus njaluk tempuh. Wong ngobor kodok katina maninge mangkat maning beli kan? Mangkat maning kan, bukan biji dina imah oli ngubeng maning pak kos maning suki kine mangkat maning beli kaya sirah wiridan telung dina terus malingan wis ya pasti pokoknya payah sirah wiridan teman-teman angker melarat baik kita
Nah, iya. Resiko semuanya mengandung resiko di dalam kehidupan. Wa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka apa yang menjadikan Gulak lan Panjenengan Sami kuat di dalam kehidupan itu semuanya adalah keyakinan Gulak lan Panjenengan Sami bahwa semua memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih ayo tinggal kari jalanakan wayai sholat, wayai ibadah, wayai ngaji, wayai menggawe. Didik anak putune kira-kira menjadi manusia yang hebat, disangoni iman, disangoni ilmu. Ketika anak putune imannya kuat, ilmunya kuat, hidupnya tidak akan sengsara. Maka wong duwe ilmu ya wis beda urusan. Ada tekane pada dodoke sing ana ilmu nih ya sejen urusan. Iya kan? Ya iya. Sampean duwe tangan, kita duwe tangan langka ilmu nih ya orang ngasih apa. Tapi begitu tak kami tangannya duwe ilmu kan pegawai yang munyer pentil ini bahaya. Munyer pentil itu bahaya. Pentilnya mixer. Tukang suap. Sorenya lu. Pada baik tuh kisah lebih sore. Iya, berangkat di sini mah balik tukang suap yang dikit. Ya kenapa? Karena dia datang dengan ilmu. Aku cakap dibayar mengunjal salon numpuk pasang kabel lu sundodok nih porsi munjal beli apa beli juga. Iya jelas deh dari dalam kehidupan. Makanya apa yang akan mengangkat kehidupan manusia? Iman dan ilmu. Makanya tanamkan keimanan terhadap anak putu Gulak lan Panjenengan Sami. Yakinkan alam kehidupan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kehidupan manusia itu sudah tercatat dan termaktub di dalam ajal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kene Gulak lan Panjenengan Sami belajar, oh ternyata demikian. Setelah demikian maka Gulak lan Panjenengan Sami harus menjadi orang yang cerdas, yang mampu memanfaatkan alam dan kondisi kehidupan Gulak lan Panjenengan Sami. Maka rasulan itu membentuk bagaimana menjaga ekosistem alam. Ya kan, makanya godong sawarnane godong kudu anak ning subuhan Rasul. Oh. Gedang sawarnane gedang kudu anak. Maksudnya apa? Cek kondisi alam. Sing anak ning subuhan Rasul iki masih anak beli ning desane sampean. Bahkan sing ning subuhan Rasul sing mulai aneh digulatane berarti ada sesuatu yang kurang di desa kita ini. Gulati iwak sepat masyake betik anak, belut anak, silih langka. Berarti pertanyakan sudah mengandung racun apa desa kita ini sehingga silih tidak hidup di sini? Ya iya, ketika ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita, berarti ada unsur yang berkurang. Ketika ada unsur yang berkurang, pasti ada unsur yang bertambah. Ya kan, perkurangan dan pertambahan inilah nanti akan bisa merubah pergerakan sistematika geografis. Ya, ketika silih langka, wiwitan kin laka. Akhirnya kalau ini nanggure kaktus, adenium, tanahnya akan menjadi tanah yang gersang. Makanya wong pengen bakal wiwitan gede dikupeng kalau lawon. Maksudnya apa? Aja ditegor. Terus anak putune diwara aja para kono, ake setane. Iya kan? Sungil. Maksudnya apa? Aja ditegor. Itu cara orang tua kita yang sangat efektif. Wong tua pengen alasnya kita kiambak. Wong pengen orang perlu abri, orang perlu polisi nggak balas. Cukup nih ngadepannya alas, gawe ketukan gede, subuhannya akeh, kok setahun sepisian disebeliakan pedus kendit karo kebo. Terus anak putune gimana? Aja mancing-mancing mono, sumil, mati jira mancing mono. Akhirnya anak putu mancing alas gitu. Orang butuh beli alasnya. Butuh, itu cara. Sekil, ini kafir, halal. Akhirnya untuk apa subuhannya? Anak putu mancing metu alas. Apa yang terjadi? Jadi perangkat. Iya kan? Nah ya iya, tok ape dicolongin wong. Akhirnya perang, ini rebutan lahan.
Kenapa ya? Karena kan mudah untuk diadu domba. Makanya menjadilah manusia-manusia yang cerdas. Wong tua pengen kamu kok cara jaga alam. Wiwitan gede kupang karo lawan. Kenapa? Karena ketika wiwitan gede ning desanya kita entok hancur desanya. Loh, kenapa cekang hancur? Karena ketika wiwitan sing gede iku pragat, engkone desanya panas, matahari langsung menyentuh ke kepala manusia. Apa yang terjadi? Bakal serengenge langsung anteng lindas, emosinya tinggi. Oh, pokoknya mantul, gampang nafsu nih. Sore esok mengangkat barang ngari, mulai beduk urusan beber kancak itu cecek rapi. Ya itu panas, masalahnya. Ya kan, jadi wiwitan itu penting. Untuk apa? Untuk menjadikan kerindangan dalam kehidupan. Begitu anak udan antemnya wiwitan dikit. Bahkan wiwitannya langka, udan sing dhuwur langsung antem lemah muncrat kegawaning banyu. Dari bocah sekolah, arane erosi pengikisan tanah oleh air lemah kegawaning banyu manci mengkalen kalene cetet ya banjir duduk jin wah si ngamuk. Ini realistis dalam pemikiran manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kita semuanya itu dulu bukan hal-hal yang gaib sifatnya, itu real, cuma kita ini beli cerdas. Ya, bahwa apa yang diungkapkan dari wong tua Bulak lan Panjenengan Sami adalah fakta nyata kehidupan Bulak lan Panjenengan Sami, dan itu pula yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Bulak lan Panjenengan Sami menjadi manusia yang cerdas, yakin hidup ini damai, hidup ini santai. Kenapa? Karena dia cerdas. Apapun yang dia hadapi, dia mampu menetralisir semua. Ya kan, begitu wayai sore rabine ngambek sewot, orang yang cerdas dia akan bersyukur, alhamdulillah, berarti rabine kita pun normal. Di saat beras langka, duitnya langka, anak nangis belum belanja terus sewot, ya sing dadi wong lanang malah seneng, berarti rabine yang normal kayak gitu. Ya Bu ya, iya ya, di saat wong wadon beras langka, duitnya langka terus ngamuk, normal beli, berarti bersyukur sampean. Begitu wong wadon sewot, normal berarti rabine. Ya iya, tapi begitu berhasil langka, duitnya langka, anaknya nangis lalu belanja terus rabi kira cengat-cengit. Hati-hati, orang normal. Dia jadi menghadapi apapun orang cerdas, dia akan selalu tersenyum. Ya kan, begitu entah sewot orang mari sewotnya akhirnya balik mengwong tuannya dia. Ya wis alhamdulillah, berarti pinter rabi dia. Baru mikirnya lah beras lah duit mana sih makan gitu ya. Orang yang cerdas terus akan selalu berpikir positif. Ya, tapi orang-orang yang tidak cerdas selalu akan menyalahkan siapapun di dalam kehidupan. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak mudah menyalahkan siapapun. Makanya syaratnya apa? Imane sing kuat, ilmune sing kuat. Itu ketika ditanamkan kepada anak putu Bulak lan Panjenengan Sami, insyaallah uripe Bulak lan Panjenengan Sami adem, uripe Bulak lan Panjenengan Sami ayem, uripe Bulak lan Panjenengan Sami tentrem. Kenapa? Ya karena imannya kuat, ilmunya kuat. Akhirnya melihat siapapun penuh dengan senyuman, melihat siapapun penuh dengan rasa kasih sayang. Ya, barang bakal wong goblok lah ilmu ning deleng sapa bituka lah zaman ning deleng kagak deleng rabi dewek wis gitu. Ya sing batone ya jahat pisan deleng lawan dewek muak-muak. Wadon kene saking ora wani ku ngomong ning laki ceblok-ceblok. Ngumpulin bapak wayahe orkan jaluk laki tutup. Iya kan, laki buta kan sebuah pelampiasan. Aku bagi laki bliwani akhirnya ngomong buang. Ya, iya betapa beratnya sampean begitu penyanyi ngomong dasar nasib arah kabran. Duwe laki wis buta gerada edan. Kayak puas banget. Terus sampean itu iya, kadang-kadang ya begitulah cara orang melampiaskan. Jadi pelampiasan itu macam-macam. Orang ngomong dewek orang wali yang ngongkon penyanyi, orang ya. Ya iya, ya waktu pun wong lanang waktu kene kudu nrimaan, Pak. Remek lah gitu. Iya, wis wayang apa dicurigai terus-terusan makaya jam 5 ngobor kodok. Ora jam 4.
makanya jam 5 ke makanya apa ya kali gak sang jam rangka mau kliwonan apa bro jela tuh rangka kali menilka permisi nih mak kliwonan beli berdua seremak tubuh Orya biasa nih jelipat gimana ditakoni notanin notane Mangane dalam kehidupan bulan lan panjenengan sami mendidik merancang anak bentuk bulan lan panjenengan sami apa aja kang sanggup yang paling hebat bisa jadi samoni karo sawah aja di samoni karo karang aja di samoni harta aja di samoni benda sanggup kang paling hebat kanggo anak butuh inggih punika sangu iman lan sangu ilmu yuk dididik anak butuh bulan lan panjenengan sami kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala stajuke wis parak alhamdulillah musolai anak butuh dididik dilatih kompon kenal karo Gusti Allah. Kenapa? Karena sumber seluruh keilmuan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa? Ilmu apa Pak itu? Bapak jangan ilmu kepolisian, ilmu investigasi itu dari siapa? Pertama ada tim ilmu teori investigasi itu kan dari Al-Quran. Dari mana? Serta dalam bacaan surat Yusuf. Nalikan Nabi Yusuf alaihi salam dia kan dipateni ning sedulur ya kan dicemplungaken ning sumur. Priwen cara sedulur mateni Nabi Yusuf dicemplungaken ning sumur. Begitu Nabi Yusuf dicemplungaken ning sumur, klambine Nabi Yusuf dimet diburi geti. Terus laporan kan bapaknya Pak Yusuf Pak wis mati nih buktine. Klambine getien kabeh wis dipangan ning serigala. Akhirnya digelam ning bapaknya, oh iya, klambine Yusuf wis getien kabeh, tapi bapaknya gemuyu, kok bisa serigala mateni kita sesopan itu? Maksudnya, ternyata klambine Nabi Yusuf kilake sing sobek. Ya bukan mikir, ya mangsa iya serigala arep mangan anaknya kita tuh dari dikit klambine. Ini kan modal awal dari sebuah ilmu investigasi. Betapa hebatnya Allah memberikan sindiran seperti itu. Sampai tekang Zulaikha memfitnah Yusuf walaqad hammat bihi wa hamma biha ning jero kamera cari wong lorowan beragak blutuk ya kan Zulaikha jerit terus apel merdanong ini saya dilecehkan Yusuf terfitnah pada waktu akhirnya benarkah Yusuf melakukan pelecehan? Ternyata penyelidikan itu disetop oleh Kapolri. Aja nyebut uang, loh di ini Pak. Iya, tapi apa pembuktiannya pada waktu itu? Jelas ada seseorang yang muncul. Wa ikana qamisu qutta min dubari kan kono. Delengan. Bahkan Yusuf klambine soek ngarep berarti Yusuf sing pengen memperkosa. Tapi bahkan dalam Nabi klambine Nabi Yusuf sing soek ning guri berarti sing wadon sumaraken. Itu menjadi dasar ilmu investigasi. Berbagai macam keilmuan mana kabeh ning Quran. Saking udah jejak belajar. Akhirnya nyala-nyala wong bisa deh. Iya, ana wong nggawa ngatak ulat tadi kris itu enggak ada, mustahil. Dalam Quran enggak ada. Berarti beli tutup. Aja ya anak. Kapan nalikane Nabi Musa lawan tukang sihir Fir'aun tongkate dibalangaken dadi apa? Dadi ulah dicandak dadi apa? Dadi tongkat dadi anak ini. Bisa ngomong lengkap, ditutup berarti ngaji sih. Itu banyak keilmuan yang kadang-kadang kita tidak terserah. Ya kenapa? Ya karena kebodohan gula lan panjenengan sami. Makanya teruslah belajar menjadi orang yang cerdas, bahwa kehidupan gula lan panjenengan sami ya anak-anaknya gula lan panjenengan sami dia akan hidup di sebuah zaman di mana kita tidak pernah hidup di zaman itu. Maka harus dipersiapkan dengan apa? Satu titik awalnya adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak butuh gula lan panjenengan sami wis ngandel, wis yakin, wis percaya, dia akan jelas Allah ndawuaken ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza
tadaitum, hei orang-orang yang beriman, jaga awake sampean lan anak putu sampean dengan apa? Kepercayaan kepada Allah. Ketika keimanan itu sudah tertanam di dalam kehidupan anak kita, la yadurruhum idza dhalla man ihtadait, ya, tidak akan bisa membuat dia berbahaya meskipun yang di sekitarnya itu adalah kemaksiatan. Tapi ketika imannya sudah kuat, dia tidak akan tergoda. Tapi bakal imannya turun kuat, jangankan di tengah kemaksiatan, lah kemaksiat keguguran. Makanya kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan terhadap anak butuh bulak lan panjenengan sami, supaya benjang anak butuh bulak lan panjenengan sami mengangkat derajat kehidupannya sehingga menjadikan bangsa kula, desane kula menjadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bersuara yang aneh sampeyan. Ya iya pun masalahnya naruh ngomong terus-terus seperti dia di kamar pun bisa dari iya kan wis pragat sangone tidak mau kah loro sanggo iman kalau sanggo ilmu imane insyaallah ning kene wis mulai akeh tajuk, wis mulai akeh udah dididik ning anak butuh bulak lan panjenengan sami. Sanu kelorone adalah ilmu mendidik anak butuh bulak lan panjenengan sami menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tanggap di dalam kehidupan bulak lan panjenengan sami. Moga-moga anak butuh bulak lan panjenengan sami sedaya dados anak-anak kang saleh, salihah, selamat dunia sampai tekan akhirat, dunia akhirat selamat. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekan akhir. Monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala kullu sahabati rasulillah ijma'an walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Semanten mohon saking kula kurang langkung nyuwun agung pun pangapunten billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.